Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Grit karya Angela Duckworth. Kali ini kita akan memasuki bab keempat, yaitu setabah apakah Anda? Oke, langsung saja saya bacakan. Belum lama ini, saya memberi kuliah tentang ketabahan kepada mahasiswa pasca sarjana di Wharton School of Business. Belum sempat saya membereskan catatan saya di podium. Seseorang yang bercita-cita menjadi wirausaha bergegas memperkenalkan diri. Ia menawan, penuh dengan energi dan antusiasme, yang membuat profesi mengajar menjadi sesuatu yang memuaskan. Sambil terengah-engah, ia menceritakan kepada saya kisah yang dimaksudkan untuk menggambarkan ketabahannya yang luar biasa. Pada awal tahun itu, ia menggalang uang ribuan dolar untuk memulai perusahaan startup, mengambil langkah-langkah sulit untuk menggalang dana tersebut, dan bekerja hingga larut malam dalam prosesnya. Saya terkesan dan saya menyampaikannya. Namun, saya segera menambahkan bahwa ketabahan adalah lebih tentang daya tahan daripada intensitas. Jadi, bila Anda mengerjakan proyek itu dengan energi yang sama dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kirim email kepada saya. Saat itu saya baru bisa mengatakan sesuatu tentang ketabahan Anda. Ia bingung. Mungkin saya tidak akan mengerjakan hal yang sama dalam beberapa tahun ke depan. Pendapat yang bagus. Banyak usaha yang awalnya tampak menjanjikan ternyata berakhir buruk. Banyak rencana bisnis optimistis yang berakhir di tong sampah. Baiklah, mungkin perusahaan startup khusus ini bukan usaha yang akan Anda kerjakan. Namun, bila Anda tidak bekerja di industri yang sama, bila Anda bermaksud mengerjakan usaha lain yang tidak berkaitan dengan usaha Anda sebelumnya, saya tidak yakin apakah kisah Anda menggambarkan ketabahan. Maksud Anda tetap di satu perusahaan? Tanyanya. Tidak harus, tapi melompat-lompat dari satu bidang usaha ke bidang usaha lain. Dari seperangkat keterampilan ke perangkat keterampilan yang berbeda sama sekali. Hal ini tidak dilakukan oleh orang-orang tabah. Namun bagaimana bila saya sering berpindah pekerjaan dan sambil melakukan itu saya bekerja sangat keras? Ketabahan bukan hanya bekerja luar biasa keras. Itu hanya sebagian dari ketabahan. Hening. Mengapa? Ya, untuk satu hal, tidak ada jalan pintas untuk meraih keunggulan. Mengembangkan keahlian nyata, memikirkan jalan keluar untuk masalah sulit. Ini semua butuh waktu, lebih lama daripada apa yang dibayangkan sebagian besar orang. Lalu, Anda tahu, Anda harus menerapkan keterampilan itu dan menghasilkan barang atau jasa yang berharga bagi orang lain. Roma tidak dibangun dalam sehari. Ia menyimak, jadi saya melanjutkan. Dan ini hal yang benar-benar penting. Ketabahan adalah tentang mengerjakan hal yang sangat Anda pedulikan, sehingga Anda bersedia untuk tetap setia pada hal tersebut. Melakukan apa yang kita cintai, saya paham. Betul, melakukan apa yang kita cintai. Tapi bukan hanya jatuh cinta, tetapi tetap mencintai. Setabah apakah Anda? Berikut versi skala ketabahan yang saya kembangkan untuk studi saya di West Point dan studi lain yang diuraikan di buku ini. Baca setiap kalimat dan di bagian kanan beri tanda centang pada kotak yang masuk akal. Jangan memikirkan pertanyaannya secara berlebihan. Sebaliknya, tanyakan diri Anda bagaimana Anda membandingkan diri Anda. Tidak saja dengan rekan kerja, teman, atau keluarga Anda, tapi juga dengan sebagian besar orang. Berikut akan saya beri gambaran tentang bagan setabah apakah Anda. Bagan ini terdiri dari
6 kolom dan 10 baris. Di kolom pertama berisi tentang kalimat-kalimat. Dan di kolom kedua sampai kelima sampai ke-6 itu berisi tentang skor. Skor di sini bervariasi dari 5 sampai 1 dan 1 sampai 5. Oke. Untuk kolom kedua berisi sama sekali tidak seperti saya. Nanti untuk ke bawahnya berisi skor antara angka 5 sampai 1 atau 1 sampai 5. Sedangkan kolom kedua berisi tidak seperti saya. Kolom ketiga berisi agak mirip dengan saya. Kolom keempat berisi umumnya seperti saya. Dan kolom terakhir benar-benar seperti saya. Silakan buatlah kolom jika teman-teman semuanya ingin menggambarkan setabah apakah Anda. Oke, untuk di baris pertama, kalimatnya adalah gagasan dan proyek baru terkadang mengalihkan perhatian saya dari gagasan atau proyek sebelumnya. Jika sama sekali tidak seperti saya, kolomnya diisi angka 5. Jika tidak seperti saya, diisi angka 4. Jika agak mirip dengan saya, diisi angka 3. Jika umumnya seperti saya, diisi angka 2. Dan jika benar-benar seperti saya, diisi angka 1. Baris kedua, kalimat kedua, kemunduran tidak mematahkan semangat saya. Saya tidak mudah menyerah. Dan ini kebalikan untuk kolom pertama setelah kalimat, yaitu sama sekali seperti saya berisi skor 1, tidak seperti saya berisi skor 2, agak mirip dengan saya berisi skor 3, umumnya seperti saya berisi skor 4, dan benar-benar seperti saya berisi skor 5. Untuk kolom ketiga dan kalimat ketiga, saya sering menetapkan tujuan, tapi kemudian memilih mengerjakan tujuan berbeda. Untuk skor sama sekali tidak seperti saya berisi skor 5, tidak seperti saya berisi skor 4, agak mirip dengan saya berisi skor 3, umumnya seperti saya berisi skor 2, dan benar-benar seperti saya berisi skor 1. Kalimat keempat, saya pekerja keras. Kolom selanjutnya yang sama sekali tidak seperti saya berisi skor 1, tidak seperti saya berisi skor 2, agak mirip dengan saya berisi skor 3, umumnya seperti saya berisi skor 4, dan benar-benar seperti saya berisi skor 5. Kalimat kelima, saya sulit mematahkan fokus pada proyek yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Untuk kolom sama sekali tidak seperti saya berisi skor 5, tidak seperti saya berisi skor 4, agak mirip dengan saya berisi skor 3, umumnya seperti saya berisi skor 2, dan benar-benar seperti saya berisi skor 1. Kalimat keenam, saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Kolom sama sekali tidak seperti saya berisi skor 1, tidak seperti saya berisi skor 2, agak mirip dengan saya berisi skor 3, umumnya seperti saya berisi skor 4, benar-benar seperti saya berisi skor 5. Kolom ketujuh, baris ketujuh atau kalimat ketujuh, minat saya berubah dari tahun ke tahun. Kolom sama sekali tidak seperti saya berisi skor 5, kolom tidak seperti saya berisi skor 4, kolom agak mirip dengan saya berisi skor 3, umumnya seperti saya berisi skor 2, dan benar-benar seperti saya berisi skor 1. Baris ke-8 atau kalimat ke-8, saya rajin, saya tidak pernah menyerah. Kolom sama sekali tidak seperti saya berisi skor 1, kolom tidak seperti saya berisi skor 2, kolom agak mirip dengan saya berisi skor 3, kolom umumnya seperti saya berisi skor 4, kolom benar-benar seperti saya berisi skor 5. Kalimat ke-9 atau baris ke-9, saya pernah terobsesi pada gagasan atau proyek tertentu selama sesaat, tapi kemudian minat saya hilang. Kolom sama sekali tidak seperti saya berisi skor 5, kolom tidak seperti saya berisi skor 4, kolom agak mirip dengan saya berisi skor 3, kolom umumnya seperti saya berisi skor 2, dan kolom benar-benar seperti saya berisi skor 5. Dan yang terakhir atau baris terakhir atau kalimat terakhir, saya pernah mengatasi kemunduran untuk menaklukkan tantangan yang penting.
kolom sama sekali tidak seperti saya berisi skor 1, kolom tidak seperti saya berisi skor 2, kolom agak mirip dengan saya berisi skor 3, kolom umumnya seperti saya berisi skor 4, dan kolom benar-benar seperti saya berisi skor 5. Untuk menghitung skor total ketabahan Anda, jumlahkan semua poin dari kotak yang Anda centang dan bagi dengan 10. Skor maksimal pada skala ini adalah 5 atau sangat tabah, dan skor terendah adalah 1 atau sama sekali tidak tabah. Anda bisa menggunakan bagan berikut untuk membandingkan skor Anda dengan sampel besar orang dewasa di Amerika. Bagan tersebut terdiri dari 2 kolom dan 11 baris. Oke, untuk kolom pertama berisi persentase, untuk kolom kedua berisi skor ketabahan. Oke, baris pertama, persentase 10%, skor ketabahan 2,5. Persentase 20%, skor ketabahan 3. Persentase 30%, skor ketabahan 3,3. Kolom persentase 40%, skor ketabahan 3,5. Kolom persentase 50%, skor ketabahan 3,8. Kolom persentase 60%, skor ketabahan 3,9. Kolom persentase 70%, skor ketabahan 4,1 dan kolom persentase 80%, skor ketabahan 4,3. Kolom persentase 90%, skor ketabahan 4,5 dan kolom persentase 95%, skor ketabahan 4,7. Yang terakhir, kolom persentase 99% dan skor ketabahan 4,9. Misalnya skor Anda 4,1, berarti Anda lebih tabah daripada 70% sampel dewasa kami. Ingat bahwa skor Anda adalah cerminan dari bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri saat ini. Ketabahan Anda saat ini mungkin berbeda dari ketabahan Anda saat masih muda. Dan bila Anda mencoba skala ketabahan lagi di kemudian hari, mungkin Anda mendapatkan skor berbeda. Sebagaimana akan ditunjukkan buku ini nantinya. Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa ketabahan dapat berubah. Ketabahan memiliki 2 komponen, hasrat dan kegigihan. Bila ingin menggali lebih dalam, Anda bisa menghitung skor terpisah untuk setiap komponen. Untuk skor hasrat, tambahkan poin Anda untuk butir angka ganjil dan bagi dengan 5. Untuk skor kegigihan, tambahkan poin Anda untuk butir angka genap dan bagi dengan 5. Bila Anda mendapatkan skor tinggi untuk hasrat, kemungkinan Anda juga mendapatkan skor tinggi untuk kegigihan. Dan sebaliknya, tetap saja saya menebak skor kegigihan Anda sedikit lebih tinggi daripada skor hasrat Anda. Ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi berlaku untuk sebagian besar orang yang saya teliti. Contohnya, saya mengerjakan skala ketabahan saat menulis buku ini dan mendapatkan skor total 4,6. Skor kegigihan hanya 5,0 dan skor hasrat saya hanya 4,2. Meski terdengar aneh, tetap berfokus pada tujuan yang konsisten. Setelah beberapa waktu, lebih sulit bagi saya daripada bekerja keras dan bangkit lagi dari kemunduran. Pola yang konsisten ini, skor kegigihan sering sekali lebih tinggi daripada skor hasrat. Adalah tanda bahwa hasrat dan kegigihan bukanlah hal yang sama. Selanjutnya, di bab ini, saya akan menjelaskan perbedaannya dan menunjukkan cara memahami sebagai dua bagian dari satu keutuhan. Ketika mengerjakan skala ketabahan, mungkin Anda memperhatikan bahwa tidak ada pertanyaan terkait hasrat yang menanyakan seberapa intens Anda berkomitmen pada cita-cita Anda. Ini mungkin tampak aneh, karena kata hasrat sering digunakan untuk menggambarkan emosi yang intens. Bagi banyak orang, hasrat mempunyai arti yang sama dengan nafsu atau obsesi. Namun, dalam wawancara tentang apa yang dibutuhkan untuk sukses, orang-orang berprestasi tinggi sering berbicara tentang jenis komitmen yang berbeda. Bahkan intensitas yang berulang kali mereka sebut adalah ide tentang konsistensi berkelanjutan. Contohnya,
Saya pernah mendengar tentang koki yang saat tumbuh dewasa menonton Julia Child di televisi dan tetap terpesona dengan kegiatan memasak hingga dewasa. Saya pernah mendengar tentang investor memasak hingga dewasa, tentang investor yang memiliki rasa ingin tahu yang sama besarnya. Setelah berinvestasi selama 4 atau 5 dekade, dengan hari pertama mereka berinvestasi. Saya pernah mendengar tentang ahli matematika yang menangani sebuah masalah yang sama, siang dan malam, selama bertahun-tahun, tanpa sekalipun membuat keputusan. Peduli amat dengan dalil ini, saya akan melakukan hal lain. Dan itulah sebabnya pertanyaan yang menghasilkan skor hasrat meminta Anda menggambarkan seberapa kukuh Anda dalam memegang tujuan setelah beberapa waktu. Apakah hasrat kata yang tepat untuk menggambarkan pengabdian yang berkelanjutan dan bertahan lama? Beberapa orang mungkin berkata, saya harus mencari kata yang lebih tepat. Mungkin begitu. Namun, yang penting gagasannya sendiri. Antusiasme itu umum. Daya tahan itu langka. Simak, misalnya apa yang dilakukan Jeffrey Gentleman. Selama sekitar 1 dekade, Jeff menjadi kepala biro New York Times di Afrika Timur. Pada tahun 2012, ia memenangkan penghargaan Pulitzer bidang pelaporan internasional untuk liputan konfliknya di Afrika Timur. Ia seperti selebritas di kalangan jurnalisme internasional yang dikagumi karena keberaniannya mengejar berita yang menjadikan nyawanya sebagai resiko dan juga untuk kesediaannya melaporkan peristiwa yang sangat mengerikan. Saya bertemu Jeff ketika usia kami 20-an. Saat itu, kami berdua sedang mengikuti kuliah untuk meraih gelar Master of Oxford University. Bagi saya, saat itu adalah masa sebelum McKinsey, sebelum mengajar, dan sebelum jadi psikolog. Bagi Jeff, saat itu adalah masa sebelum ia menulis berita pertamanya. Saya rasa cukup tepat mengatakan bahwa saat itu kami berdua belum tahu apa yang kami lakukan saat dewasa. Dan kami berdua berusaha keras untuk mencari tahu. Saya berkomunikasi lagi dengan Jeff di telepon belum lama ini. Ia sedang di Nairobi, tempat bersinggahannya saat melakukan perjalanan ke bagian lain di Afrika. Setiap beberapa menit, kami harus bertanya kepada satu sama lain apakah suara kami masih terdengar. Setelah bernostalgia tentang teman-teman kelas kami dan bertukar cerita tentang anak-anak kami, saya minta Jeff mengungkapkan pendapatnya tentang hasrat dan bagaimana hasrat berperan dalam hidupnya. Sudah lama sekali aku mengetahui dengan jelas di mana aku ingin berada, ujar Jeff pada saya. Dan hasrat itu adalah keinginan untuk hidup dan bekerja di Afrika Timur. Oh, aku tidak tahu. Kukira hasratmu adalah jurnalisme. Bukan wilayah tertentu di dunia. Bila aku hanya boleh menjadi seorang jurnalis atau hanya boleh tinggal di Afrika Timur, apa yang akan kau pilih? Saya kira Jeff akan memilih jurnalisme. Ternyata tidak. Jurnalisme sangat cocok untuk saya. Saya selalu tertarik untuk menulis. Saya terlalu baik-baik saja dalam situasi baru. Bahkan sisi konfrontatif dan jurnalisme yang berbicara pada kepribadian saya. Saya suka menentang kekuasaan. Namun saya pikir jurnalisme dalam pengertian tertentu adalah cara untuk mencapai tujuan. Hasrat Jeff muncul setelah jangka waktu beberapa tahun. Dan ini bukan proses penemuan pasif, menggali pertama yang tersembunyi dalam jiwanya. Tempat ini sangat menyentuhku. Ada semangat di sini. Aku ingin terhubung dengan semangat ini, dan aku ingin menjadikannya bagian dari hidupku. Begitu kembali ke Cornell, Jeff mengikuti kursus bahasa Swahili.
Dan setelah tahun kedua kuliah, ia mengambil cuti kuliah selama setahun untuk bepergian mengelilingi dunia. Selama perjalanan, ia kembali ke Afrika Timur, merasakan ketakjuban yang sama yang ia rasakan saat kunjungan pertamanya. Tetap saja belum jelas bagaimana ia bisa hidup di sana. Mengapa ia bisa memilih jurnalisme sebagai jalur karir? Seorang profesor yang mengagumi tulisan Jeff mengungkapkan, dan Jeff ingat, ia berpikir, ini gagasan terbodoh yang pernah saya dengar. Siapa pula yang mau bekerja untuk koran yang membosankan? Saya ingat memikirkan hal yang sama tentang menjadi profesor. Siapa pula yang ingin jadi seorang profesor yang membosankan? Akhirnya, Jeff bekerja untuk koran mahasiswa, Cornell Daily Study. Tapi sebagai fotografer, bukan penulis. Ketika tiba di Oxford, saya agak bingung secara akademis. Para profesor di Oxford heran karena saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Mereka bertanya, "Untuk apa Anda berada di sini? Ini tempat yang serius. Anda harus mengetahui apa yang ingin Anda pelajari, atau Anda sebaliknya tidak berada di sini." Saat itu saya menebak, Jeff akan menekuni bidang fotojurnalisme, yang mengingatkan saya pada Robert Kincaid, fotografer bijak berpengalaman luas yang diperankan oleh Clint Eastwood dalam The Bridge of Madison County, yang dirilis pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan saat kami mulai berteman. Malah, saya masih ingat foto-foto yang diperlihatkan Jeff kepada saya 20 tahun lalu. Saya kira foto-foto tersebut dari National Geographic, tapi ternyata itu foto-foto yang diambil Jeff. Pada tahun keduanya di Oxford, ia menemukan bahwa jurnalisme sangat sesuai dengannya. Begitu aku mempelajari lebih banyak hal tentang menjadi seorang jurnalis dan bagaimana dengan profesi ini, aku bisa kembali ke Afrika. Dan betapa menyenangkannya bila itu terjadi. Tentang jurnalisme, aku bergumam. Dan aku bisa menulis secara lebih kreatif daripada bayangan awalku tentang jurnalisme. Aku bergumam, peduli amat, inilah yang akan kulakukan. Aku menetapkan jalur yang direncanakan, karena industri jurnalisme bersifat sangat hierarkis dan cara menempuh jenjang dari A ke B, ke C, ke D, dan selanjutnya jelas. Langkah A adalah menulis untuk koran mahasiswa di Oxford, Cherwell. Langkah B adalah bekerja magang di koran kecil di Wisconsin Times di Florida pada Metro Beat. Langkah B adalah bekerja magang di koran kecil di Wisconsin pada musim panas. Langkah C adalah bekerja untuk S.G. Petersburg Times di Florida pada Metro Beat. Langkah D adalah bekerja untuk Los Angeles Times. Langkah E adalah bekerja untuk New York. Langkah D adalah bekerja untuk Los Angeles Times. Langkah E adalah bekerja untuk New York Times sebagai koresponden nasional di Atlanta. Langkah F adalah dikirim ke luar negeri untuk meliputi berita perang. Pada tahun 2006, tepat 1 dekade setelah ia menetapkan cita-citanya, ia akhirnya mencapai langkah G, menjadi kepala biro New York Times di Afrika Selatan. Aku menempuh jalan berliku untuk mencapai berbagai macam tempat, dan ini perjalanan yang sulit, mematahkan semangat, menakutkan, dan sebagainya. Namun akhirnya aku tiba di sini. Aku berbeda dengan orang lain. Aku berada persis di tempat yang kuinginkan.
Bagi banyak orang yang menjadi teladan ketabahan, mengumpamakan hasrat sebagai kembang api tidaklah masuk akal bila Anda membayangkan arti hasrat menurut Jeff Gentleman. Kembang api meletus dalam nyala api yang megah, tapi segera mendesis, menyisakan kumpulan asap dan kenangan tentang sesuatu yang tadinya spektakuler. Sebaliknya, perjalanan Jeff menyiratkan hasrat sebagai kompas, benda yang membutuhkan waktu untuk dibangun di otak-atik sampai menunjukkan arah yang tepat, lalu memandu Anda dalam perjalanan yang panjang dan berliku mencapai tujuan Anda. Pete Carroll, pelatih Seattle Seahawks, memaparkannya sebagai berikut. Apakah Anda memiliki falsafah hidup? Bagi beberapa di antara kita, pertanyaan ini tidak masuk akal. Kita mungkin menjawab, ya, ada banyak hal yang ingin saya capai. Banyak cita-cita, banyak proyek, yang mana yang Anda maksud. Namun, orang lain menjawab dengan keyakinan, inilah yang saya inginkan. Segalanya menjadi sedikit lebih jelas bila Anda memahami level cita-cita yang ditanyakan oleh Pete. Ia tidak bertanya tentang apa yang ingin Anda selesaikan hari ini atau tahun ini secara khusus. Ia bertanya, apa yang berusaha Anda peroleh dari hidup ini? Dari segi ketabahan, ia bertanya tentang hasrat Anda. Filsafat Pete adalah, lakukan segala sesuatu dengan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti Jeff, butuh waktu untuk mencari tahu apa sebenarnya dalam pemahaman yang luas yang ingin ia capai. Saat yang sangat penting datang pada titik rendah dalam karirnya sebagai pelatih. Tepat setelah dipecat sebagai kepala pelatih dari New England Patriots, ini adalah tahun pertama dan satu-satunya dalam hidupnya saat ia tidak bermain atau melatih football. Pada masa jeda itu, salah satu tim baiknya mendesaknya untuk mempertimbangkan sesuatu yang lebih abstrak daripada mempertimbangkan pekerjaan apa yang harus ia ambil selanjutnya. Kau harus memiliki falsafah. Pete sadar, dia tidak memiliki falsafah dan harus memilikinya. Bila saya mendapatkan kesempatan lagi untuk memimpin sebuah organisasi, saya harus siap dengan sebuah falsafah yang akan menggerakkanmu tindakannya, yang akan menggerakkan semua tindakan saya. Pete banyak berpikir dan merenung. Hidup saya selama beberapa minggu dan bulan ke depan penuh dengan kesibukan membuat catatan dan mengisi map. Pada waktu yang sama, ia melahap buku John Wooden, pelatih bola basket legendaris UCLA, yang memenangkan kejuaraan nasional sebanyak 10 kali. Sebagaimana banyak pelatih lain, Pete sudah membaca buku Wooden. Namun kali ini, ia membaca buku Wooden dan memahami secara lebih dalam apa yang dikemukakan sang ikon pelatih. Dan hal terpenting yang dikatakan Wooden adalah bahwa meskipun ada jutaan hal yang harus dilakukan sebuah tim dengan baik, mencari tahu visi keseluruhan adalah hal terpenting. Pete menyadari saat itu bahwa cita-cita tertentu, memenangkan permainan tertentu, atau bahkan kejuaraan musiman, atau mencari tahu elemen barisan pemain yang ofensif atau cara berbicara dengan pemain, membutuhkan koordinasi dan tujuan. Falsafah yang jelas dan terjabarkan dengan baik memberi Anda pedoman dan batasan yang menjaga Anda agar tidak keluar jalur, ujarnya. Satu cara untuk memahami apa yang dibicarakan Pete adalah
dengan membayangkan cita-cita dalam hierarki. Di sini ada sebuah diagram bulat-bulat. Bagi teman-teman mungkin diagram seperti MLM ya, yang tahu MLM, yaitu untuk ada 3 level bulatan. Bulatan teratas terdiri 1 bulatan yaitu cita-cita atau level puncak, dan bulatan kedua terdiri dari 3 bulatan yaitu level menengah, dan bulatan ketiga terdiri dari 6 bulatan. Jadi dari masing-masing bulatan 3 tadi bercabang 2, yaitu level terendah. Silakan teman-teman digambarkan sendiri menggunakan catatan. Di bagian bawah hierarki ini terdapat cita-cita kita yang paling konkret dan spesifik. Tugas yang kita cantumkan dalam daftar tugas jangka pendek kita. Saya ingin pergi pada jam 8 pagi ini. Saya ingin menelpon balik mitra bisnis saya. Saya ingin selesai menulis email yang saya mulai kemarin. Cita-cita level rendah ini ada semata sebagai cara untuk mencapai tujuan. Kita ingin mencapainya hanya karena cita-cita ini memungkinkan kita mendapatkan hal lain yang kita inginkan. Sebaliknya, semakin tinggi cita-cita dalam hierarki ini, semakin abstrak, umum, dan penting cita-cita tersebut. Semakin tinggi cita-citanya, semakin menjadi tujuan tersendiri cita-citanya, dan semakin berkurang perannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pada diagram yang saya buat di sini hanya ada 3 level. Itu adalah penyederhanaan berlebih antara level terendah dan level dan tertinggi. Mungkin ada beberapa lapis cita-cita level menengah. Contohnya, pergi pada jam 8 pagi adalah cita-cita level rendah. Ini penting hanya karena cita-cita level menengah tiba di tempat kerja tepat waktu. Mengapa Anda peduli? Karena Anda ingin tepat waktu. Mengapa Anda peduli dengan hal ini? Karena datang tepat waktu berarti Anda menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang bekerja bersama Anda. Mengapa itu penting? Karena Anda berusaha keras untuk menjadi pemimpin yang baik. Bila selama mengajukan pertanyaan "mengapa?" ini kepada diri Anda sendiri, jawaban Anda hanya "karena ingin saja." Anda akan tahu bahwa Anda sudah mencapai puncak dari hierarki cita-cita. Cita-cita level puncak bukanlah cara untuk mencapai tujuan lain. Sebaliknya, cita-cita level puncak adalah tujuannya sendiri. Beberapa psikolog menamakannya kepedulian tertinggi. Saya menganggap cita-cita level puncak ini sebagai kompas yang memberi arah dan makna pada semua cita-cita di bawahnya. Simak pelapor bola terkenal Tom Seaver ketika mengundurkan diri pada 1987 di usia 42 tahun. Ia sudah meraih 311 kemenangan, 3.640 strikeout, 61 shutout, dan lari rata-rata 2,86 Pada 1992, ketika terpilih untuk masuk Hall of Fame, ia menerima persentase suara tertinggi, 98,8%. Selama 22 tahun karir profesionalnya di bisbol, Seaver berusaha melempar bola dengan sebaik mungkin hari demi hari, tahun demi tahun. Berikut contoh bagaimana niat tersebut memberi makna dan struktur pada semua cita-cita urutan rendahnya. Melempar bola menentukan apa yang saya makan, kapan saya pergi tidur, apa yang saya lakukan ketika bangun. Melempar bola menentukan bagaimana saya menghabiskan hidup ketika tidak melempar bola. Bila artinya saya harus pergi ke Florida dan tidak boleh berjemur langsung di bawah matahari karena kulit saya bisa terbakar. Dan ini menghalangi saya melempar bola selama beberapa hari.
Saya tidak akan keluar tanpa baju saat di bawah terik matahari. Bila artinya saya harus mengingatkan diri untuk membelai anjing dengan tangan kiri, atau melempar kayu ke api dengan tangan kiri, saya akan melakukannya juga. Bila artinya pada musim dingin, saya harus makan keju lembut dan bukan kue coklat untuk menjaga berat badan. Saya akan makan keju lembut. Kehidupan yang digambarkan oleh Schiffer terkesan suram, tapi seperti itulah Schiffer melihat segala sesuatu. Melempar bola adalah hal yang membuat saya bahagia. Saya mencurahkan hidup saya untuk itu. Saya sudah memutuskan apa yang ingin saya lakukan. Saya bahagia bila saya melempar bola dengan baik. Jadi saya hanya melakukan hal-hal yang membantu saya menjadi bahagia. Yang saya maksud dengan hasrat bukan saja bahwa Anda mempunyai sesuatu yang Anda pedulikan. Yang saya maksud adalah bahwa Anda peduli dengan cita-cita yang sama itu secara kekal, setia, dan mantap. Anda tidak plan-plan. Setiap hari Anda bangun memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda pikirkan saat Anda hendak tidur. Anda dalam pengertian tertentu menunjukkan ke arah yang sama. Selalu bersemangat untuk mengambil langkah terkecil ke depan, daripada mengambil langkah ke samping, ke arah tujuan yang berbeda. Pada titik ekstrim, orang lain mungkin akan menganggap fokus Anda obsesif. Sebagian besar tindakan Anda memperoleh signifikasinya dari kesetiaannya terhadap kepedulian tertinggi Anda, falsafah hidup Anda. Anda memiliki prioritas sesuai urutan. Ketabahan adalah tentang mempertahankan cita-cita level puncak yang sama selama jangka waktu yang sangat panjang. Selain itu, falsafah hidup ini, sebagaimana diungkap oleh Pete Carroll, begitu menarik dan penting sehingga falsafah ini mengatur banyak kegiatan yang Anda lakukan saat terjaga. Pada orang-orang yang sangat tabah, sebagian besar cita-cita level menengah dan level rendah. Dalam hal tertentu, berkaitan dengan cita-cita tertinggi. Sebaliknya, kurangnya ketabahan bisa disebabkan oleh struktur cita-cita yang kurang jelas. Berikut contoh bahwa kurangnya ketabahan dapat terlihat dengan sendirinya. Saya pernah bertemu dengan banyak orang muda yang bisa memaparkan mimpi mereka dengan jelas. Contohnya, menjadi dokter atau bermain bola basket di NBA, dan bisa membayangkan dengan jelas betapa menyenangkannya bila mimpi itu terwujud. Tapi tidak bisa menunjukkan cita-cita level menengah dan level rendah yang akan membawa mereka ke cita-cita tertinggi tersebut. Hierarki cita-cita mereka memiliki cita-cita level puncak, tetapi tidak memiliki cita-cita level menengah atau level rendah pendukung. Ini adalah apa yang dinamakan fantasi positif oleh teman baik saya, Gabriel Oettingen, seorang psikologi. Penelitian Gabriel menyiratkan bahwa menyenangkan hati dengan menghayalkan masa depan positif tanpa memikirkan cara mencapainya, terutama dengan mempertimbangkan rintangan apa saja yang harus dihadapi, akan memberikan imbalan jangka pendek, tapi dengan biaya jangka panjang. Dalam jangka pendek, Anda merasa cukup hebat dengan aspirasi Anda untuk menjadi dokter. Dalam jangka panjang, Anda mengalami kekecewaan karena tidak berhasil mencapai cita-cita Anda. Yang lebih umum, menurut saya adalah memiliki beberapa cita-cita level menengah yang tidak sesuai dengan cita-cita level puncak yang menyatu. Atau memiliki beberapa hierarki cita-cita yang bersaing, yang sama sekali tidak berhubungan satu sama lain. Sampai batas tertentu, konflik cita-cita adalah ciri-ciri penting dari keberadaan manusia. Contohnya, saya mempunyai satu hierarki cita-cita sebagai profesional atau satu hierarki cita-cita sebagai seorang ibu. Bahkan Tom Server pun mengakui bahwa jadwal perjalanan dan latihan sebagai pemain bisbol profesional menyulitkannya untuk menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Sebanyak yang ia inginkan. Jadi,
Meskipun melempar bola adalah hasrat profesionalnya, ada hierarki cita-cita yang lain yang jelas penting baginya. Seperti Schaefer, saya mempunyai satu hierarki cita-cita untuk pekerjaan, menggunakan ilmu psikologi untuk membantu anak-anak berkembang. Namun, saya mempunyai hierarki cita-cita terpisah yang mencakup menjadi ibu terbaik bagi kedua putri saya. Sebagaimana diketahui, setiap orang tua yang bekerja memiliki dua perhatian utama tidaklah mudah. Tampaknya tidak pernah ada cukup waktu, energi, atau perhatian untuk diberikan. Saya memutuskan untuk hidup dengan ketegangan itu. Sebagai wanita muda, saya mempertimbangkan beberapa alternatif. Tidak mempunyai karir atau tidak membina keluarga. Dan memutuskan bahwa secara moral tidak ada keputusan yang tepat. Yang ada hanya keputusan yang tepat untuk saya. Jadi, pemikiran bahwa setiap saat terjaga dalam hidup kita harus dipandu oleh satu cita-cita level puncak adalah ekstrim ideal yang mungkin tidak diidamkan orang yang paling tabah sekalipun. Tetap saja saya berpendapat bahwa kita bisa meringkas daftar panjang cita-cita pekerjaan level menengah dan level rendah menurut manfaatnya dalam mewujudkan cita-cita yang sangat penting. Dan saya pikir satu cita-cita profesional level puncak dan bukan jumlah yang lain adalah ideal. Singkat saya, semakin menyatu, selaras, dan terkoordinasi hierarki cita-cita kita, semakin baik. Warren Buffett sangat multimiliarder yang sukses atas usaha sendiri. Dengan kekayaan pribadi yang ia peroleh sepanjang hidupnya, sekitar 2 kali lebih besar daripada dana Harvard University. Konon, memberi pilot pribadinya sebuah proses 3 langkah sederhana untuk menetapkan prioritas. Begini ceritanya, Buffett berpaling ke pilotnya yang setia dan berkata bahwa ia harus mempunyai mimpi yang lebih besar daripada menerbangkan Buffett kemanapun Buffett hendak pergi. Sang pilot mengaku bahwa, ya, ia mempunyai mimpi yang lebih besar. Lalu Buffett menyampaikan ketiga langkah tersebut kepada pilotnya. Pertama, buat daftar mengenai 25 cita-cita karirnya. Kedua, lakukan introspeksi diri dan lingkari 5 cita-cita prioritas tertinggi. Hanya 5. Ketiga, perhatikan baik-baik ke-20 cita-cita yang tidak Anda lingkari. Hindari cita-cita ini dengan cara apapun. Ke-20 cita-cita ini mengalihkan perhatian Anda, menghabiskan waktu dan energi Anda, mengalihkan perhatian Anda dari cita-cita yang lebih penting. Ketika pertama kali mendengar cerita itu, terpikir oleh saya, siapa yang bisa mempunyai 25 cita-cita karir yang berbeda? Ini agak konyol bukan? Lalu, saya mulai menulis di selembar kertas bergaris semua proyek yang sedang saya kerjakan saat itu. Ketika tiba di baris ke-32, saya menyadari bahwa saya bisa mendapatkan manfaat dari latihan ini. Menariknya, sebagian besar cita-cita yang terpikir oleh saya adalah cita-cita level menengah. Orang umumnya akan berpaling ke level cita-cita itu bila diminta menulis beberapa cita-cita, bukan hanya satu. Untuk membantu saya membuat prioritas, saya menambahkan kolom yang memungkinkan saya memilih proyek berdasarkan apakah proyek itu menarik dan penting. Saya menilai setiap cita-cita berdasarkan skala 1 hingga 10. Dari yang paling tidak menarik hingga yang paling menarik. Lalu sekali lagi dari paling tidak menarik hingga yang paling menarik. Saya mengalihkan angka-angka ini untuk mendapatkan angka dari 1 hingga 100. Tak satu pun cita-cita yang memiliki peringkat menarik versus penting. Setinggi 100, tapi tak satu pun serendah 1. Lalu, saya mencoba melaksanakan nasihat Buffett dan melingkari beberapa cita-cita yang paling menarik
dan penting saja, memindahkan sisanya ke kategori hindari dengan segala cara. Saya mencoba, tapi tidak mampu. Setelah sekitar 1 hari bertanya-tanya, siapa yang benar, saya atau Warren Buffett? Saya menyadari bahwa banyak cita-cita saya nyatanya saling berkaitan. Malah, sebagian besar adalah cara mencapai tujuan yang mempersiapkan saya untuk membuat kemajuan dalam mencapai cita-cita tertinggi. Membantu anak-anak mencapai cita-cita dan berhasil. Hanya ada beberapa cita-cita profesional yang tidak berlaku untuk ini. Dengan enggan, saya memutuskan untuk menaruhnya ke daftar hindari dengan segala cara. Sekarang, seandainya saya duduk bersama Buffett dan memeriksa daftar saya bersamanya. Suatu hal yang tidak akan terjadi karena saya meragukan apakah kebutuhan saya masuk hierarki cita-cita Buffett. Ia pasti akan mengatakan kepada saya bahwa maksud dari latihan ini adalah untuk menghadapi kenyataan bahwa waktu dan energi itu terbatas. Orang sukses manapun harus memutuskan apa yang harus ia lakukan. Sebagian dengan memutuskan apa yang tidak boleh ia lakukan. Saya memahami itu, dan saya masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya. Namun, saya juga akan mengatakan bahwa penetapan prioritas secara konvensional tidaklah cukup. Bila Anda harus membagi tindakan Anda di antara beberapa cita-cita karir level tinggi yang berbeda, Anda menghadapi konflik besar. Anda membutuhkan satu kompas internal, bukan 2, 3, 4, atau 5. Jadi, pada latihan 3 langkah Buffett dalam menetapkan prioritas, saya akan menambahkan 1 langkah tambahan. Bertanyalah kepada diri Anda sendiri, sampai sejauh mana cita-cita ini mengarahkan ke tujuan bersama. Semakin kuat cita-cita ini menjadi bagian dari hierarki cita-cita yang sama, penting karena cita-cita ini melayani kepedulian yang sama. Semakin berfokuslah hasrat Anda. Bila Anda mengikuti metode penetapan prioritas ini, apakah Anda akan menjadi pelempar bola terkenal atau menghasilkan uang lebih banyak daripada siapapun dalam sejarah? Mungkin tidak. Namun, Anda akan berpeluang lebih besar untuk mencapai sesuatu yang Anda pedulikan. Peluang lebih besar untuk mendekati tempat di mana Anda ingin berbeda. Bila Anda melihat cita-cita Anda diatur dalam sebuah hierarki, Anda menyadari bahwa ketabahan sama sekali bukanlah tentang bersikeras mengejar dengan segala cara setiap cita-cita level rendah dalam daftar Anda. Malah, Anda boleh berharap untuk meninggalkan beberapa hal yang sedang Anda upayakan dengan keras saat ini. Tidak semuanya akan memberi hasil. Tentu, Anda harus berusaha keras, bahkan agak lebih lama daripada yang Anda pikir perlu. Namun, jangan membenturkan kepala Anda pada dinding dalam upaya menindaklanjuti sesuatu yang semata sebuah cara untuk mencapai tujuan yang lebih penting. Saya berpikir tentang betapa pentingnya mengetahui bagaimana cita-cita level rendah masuk ke hierarki keseluruhan seseorang ketika mendengar Ross Cash, kartunis terkenal The New Yorker, berbicara di perpustakaan lokal. Ia bercerita pada kami bahwa tingkat penolakan yang ia alami pada tahap ini dalam karirnya adalah 90%. Ia mengklaim bahwa sebelumnya tingkat penolakannya jauh lebih tinggi. Saya menelpon Bob Mankoff, editor kartun di The New Yorker. Untuk bertanya seberapa lazim angka itu. Bagi saya, angka itu tampak sangat tinggi. Bob mengatakan kepada saya bahwa Rose sungguh merupakan sebuah anomali. Bullshit, pikir saya. Saya tidak mau membayangkan semua kartunis di dunia ditolak 9 kali dari 10 percobaan. Namun, kemudian Bob menceritakan kepada saya bahwa
sebagian besar kartunis bahkan lebih sering mengalami penolakan. Di majalahnya, kartunis kontrakan yang yang karyanya memiliki kesempatan lebih besar untuk diterbitkan dibanding dengan orang lain secara kolektif menyerahkan sekitar 500 kartun setiap minggu. Dalam satu edisi, rata-rata hanya ada ruang untuk 17 kartun. Saya melakukan perhitungan. Tingkat penolakannya lebih dari 96%. Ya ampun, siapa yang mau maju terus bila peluangnya begitu kecil? Ada satu orang, Bob sendiri. Cerita Bob mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana kegigihan teguh untuk mencapai cita-cita level puncak membutuhkan. Di luar dugaan, keluasan pada level lebih rendah dan hierarki cita-cita. Seolah-olah cita-cita level puncak ditulis dengan tinta. Begitu Anda sudah cukup lama hidup dan merenung, sehingga tahu apa cita-cita itu. Sementara cita-cita level rendah ditulis dengan pensil, sehingga Anda bisa merevisinya dan terkadang menghapusnya, lalu memikirkan cita-cita baru untuk menggantikannya. Berikut gambaran saya, yang sama sekali bukan standar gambar di The New Yorker untuk menunjukkan maksud saya. Cita-cita level rendah yang disilang dengan X yang tampak marah diblokir. Itu adalah penolakan, kemunduran, jalan buntu, kegagalan. Orang tabah akan kecewa atau bahkan patah hati, tapi tidak lama. Tak lama kemudian, orang tabah mengidentifikasi cita-cita level rendah yang baru, menggambar kartun lain, contohnya yang mengarah ke tujuan yang sama. Salah satu moto Green Berets adalah improvisasi, adaptasi, atasi. Banyak dari kita saat kanak-kanak diberitahu, bila mulanya kau tidak berhasil, coba dan coba lagi. Nasihat bijak. Tapi saat mereka mengatakan, coba dan coba lagi, cobalah sesuatu yang berbeda. Pada hierarki cita-cita level rendah, persis itulah yang dibutuhkan. Berikut cerita Bob Mankoff. Seperti Jeff Gentleman, Kepala Biro New Yorker Times, Afrika Timur. Bob tidak selalu memiliki hasrat yang terdefinisi dengan jelas. Saat masih kanak-kanak, Bob suka menggambar dan alih-alih bersekolah di sekolah lokal di Bronx. Ia bersekolah di La Guardia High School of Music and Art, yang belakangan dibuat fiksi dalam film Fame. Begitu mulai bersekolah, ia melihat persaingan yang ada dan merasa terintimidasi. Terpapar pada bakat menggambar sungguhan. Kenang Bob, membuat bakat saya melemah. Saya tidak menyentuh pena, pensil, atau kuas selama 3 tahun setelah lulus. Sebaliknya, ia mendaftarkan diri di Syracuse University, tempat ia kuliah filsafat dan psikologi. Pada tahun akhirnya, ia membeli buku berjudul Learning to Cartoon, karya Sid Hoff yang legendaris. Panutan untuk kaidah, upaya bernilai 2 kali lipat. Sepanjang hidupnya, Hoff menyumbangkan 571 kartun pada The New Yorker. Menulis dan membuat ilustrasi untuk lebih dari 60 buku anak-anak, menggambar 2 komik strip, dan menyumbangkan ribuan gambar dan kartun ke media cetak lain. Buku Hoff dimulai ceria dengan kata-kata, apakah sulit menjadi seorang kartunis? Tidak sulit. Dan untuk membuktikannya, saya menulis buku ini. Buku ini diakhiri dengan bab berjudul Cara Selamat dari Slip Penolakan. Di tengah bab disajikan pelajaran tentang komposisi, perspektif, sosok manusia, ekspresi wajah, dan sebagainya. Bob menjalankan nasihat Hoff untuk mencapai 27 kartun. Ia berjalan dari satu majalah ke majalah lain, berusaha menjual. Tapi bukan The New Yorker yang tidak melihat kartunis secara pribadi, dan ia tentunya langsung ditolak oleh setiap editor yang ia temui.
Sebagian besar editor memintanya mencoba lagi dengan lebih banyak kartun. Seminggu kemudian, lebih banyak. Ujar Bob bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa membuat lebih dari 27 kartun? Sebelum bisa membaca ulang bab terakhir Hoff tentang slip penolakan, Bob menerima pemberitahuan bahwa ia memenuhi syarat bergabung dengan militer untuk bertempur di Vietnam. Ia tidak berkeinginan besar untuk pergi, malah ia punya keinginan besar untuk tidak pergi. Jadi, ia segera berubah haluan menjadi seorang mahasiswa pasca sarjana di bidang psikologi eksperimental. Selama beberapa tahun kemudian, sambil mengamati tikus di labirin, ia mencari waktu untuk menggambar. Lalu, tepat sebelum memperoleh gelar doktor, ia menyadari bahwa psikologi riset bukan panggilan hidupnya. Saya ingat ketika berpikir bahwa karakteristik kepribadian saya yang menentukan adalah hal berbeda. Saya orang paling lucu yang pernah Anda jumpai. Itulah pendapat saya tentang diri saya sendiri. Saya lucu. Untuk sesaat, Bob mempertimbangkan dua cara untuk menjadikan humor sebagai karirnya. Saya berkata, baiklah, saya akan menjadi lawak tunggal atau komika, atau saya akan menjadi kartunis. Ia menekuni keduanya dengan bersemangat. Sepanjang hari saya menulis lelucon. Lalu pada malam hari saya menggambar kartun. Namun, setelah beberapa waktu, salah satu dari dua cita-cita level menengah ini menjadi lebih menarik daripada yang lain. Kala itu, lawakan tunggal tidak seperti saat ini. Tidak ada klub komedi sungguhan. Saya harus pergi ke Borchardt Bell. Padahal sebenarnya saya tidak mau. Saya tahu humor saya tidak akan laku di depan orang-orang ini. Jadi, Bob menghentikan kiprahnya sebagai pelawak tunggal dan mencurahkan seluruh energinya pada kartun. Setelah 2 tahun mengirimkan kartun, yang bisa saya tunjukkan adalah slip penolakan. The New Yorker yang cukup untuk melapisi dinding kamar mandi saya. Ia meraih kemenangan kecil. Kartun yang dijual ke majalah lain, tapi pada saat itu cita-cita level puncak Bob adalah jauh lebih spesifik dan ambisius. Ia tidak saja ingin melucu untuk mencari nafkah, ia ingin menjadi kartunis terbaik di dunia. The New Yorker bagi dunia kartun adalah seperti New York Yankees bagi Swiss Ball, tim terbaik, ujar Bob menjelaskan. Bila Anda bisa masuk tim itu, Anda adalah salah satu yang terbaik. Tumpukan slip penolakan itu menyeratkan pada Bob bahwa coba dan coba lagi. Tidak memberi hasil. Ia memutuskan melakukan sesuatu yang berbeda. Saya pergi ke perpustakaan umum New York dan mengamati semua kartun yang pernah dimuat di The New Yorker hingga tahun 1925. Mulanya, ia pikir mungkin ia tidak cukup mahir menggambar. Tapi jelas terlihat bahwa beberapa kartunis The New Yorker yang sangat sukses adalah menggambar kelas 3. Lalu Bob berpikir, mungkin ada yang tidak rapi pada tulisan di bawah gambar, terlalu pendek atau terlalu panjang. Tapi kemungkinan ini tidak terbukti. Tulisan di bawah gambar umumnya singkat, tapi tidak selalu, dan lagi pula Bob terlihat tak berbeda dalam hal ini. Lalu terpikir oleh Bob, mungkin ia gagal mengenai sasaran dan jenis humor yang ia tawarkan. Sekali lagi tidak. Beberapa kartun sukses tampak ganjil. Bersifat satiris, filosofis, dan sekedar menarik. Satu kesamaan yang dimiliki semua kartun ini adalah hal ini. Kartun-kartun ini membuat pembaca berpikir. Dan ada satu lagi, benang merah. Setiap kartun memiliki gaya pribadi yang khas. Tidak ada satu gaya terbaik. Sebaliknya, yang penting adalah gaya itu secara mendalam dan eksentrik adalah ekspresi kartunisnya secara individual. Sambil membuka halaman demi halaman untuk melihat semua kartun yang pernah dimuat oleh The New Yorker, Bob tahu ia mampu menggambar dengan sama bagusnya atau lebih bagus.
Saya berpikir, saya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Saya sangat percaya diri. Ia tahu ia bisa menggambar kartun yang akan membuat orang berpikir. Dan ia tahu ia bisa mengembangkan gayanya sendiri. Saya mencoba berbagai gaya. Akhirnya, saya melakukan gaya titik. Gaya titik kartun Bob yang sekarang terkenal itu dinamakan menggambar dengan titik-titik, dan Bob awalnya mencoba gaya ini saat di SMA. Ketika ia menemukan impresionis Prancis George Seurat, setelah ditolak oleh The New Yorker sekitar 2000 kali antara 1974 dan 1977, Bob mengirimkan kartun berikut. Kartunya diterima. Setahun kemudian, ia menjual 13 kartun ke The New Yorker. Lalu tahun berikutnya 25, lalu 27. Pada 1981, Bob menerima surat dari majalah itu, menanyakan apakah ia mau mempertimbangkan untuk menjadi kartunis kontrak. Ia mau. Dalam perannya sebagai editor dan mentor, Bob menyarankan para kartunis menyerahkan gambar mereka dalam tumpukan 10 buah. Karena dalam menggambar kartun, sebagaimana dalam hidup, 9 dari 10 hal tidak pernah membawa hasil. Sungguh, berhenti menekuni cita-cita level rendah tidak saja merupakan hal yang bisa dimaafkan. Terkadang, hal ini malah diperlukan. Anda harus berhenti bila satu cita-cita level rendah bisa ditukar dengan cita-cita lain yang lebih layak. Masuk akal juga mengalihkan jalan bila cita-cita level rendah yang berbeda. Cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Lebih efisien, lebih menyenangkan, atau karena alasan apapun lebih masuk akal daripada rencana awal Anda. Dalam perjalanan panjang manapun, jalan putar adalah hal yang patut diperhitungkan. Namun, semakin tinggi level cita-citanya, semakin masuk akal untuk bersikap keras kepala. Secara pribadi, saya berusaha untuk tidak terlalu terpaku pada permohonan hibah, makalah yang ditolak, atau eksperimen yang gagal. Kepedihan akibat kegagalan ini nyata, tapi saya tidak berlama-lama memikirkannya sebelum saya melangkah maju. Sebaliknya, saya tidak terlalu mudah menyerah dalam meraih cita-cita ke level menengah. Dan terus terang, saya tidak bisa membayangkan sesuatu yang akan mengubah tujuan akhir saya. Falsafah hidup saya sebagaimana Pitt kemungkinan berkata. Kompas saya, begitu saya menemukan semua bagian dan merangkainya, terus menunjukkan kepada saya arah yang sama. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun setelah itu. Jauh sebelum saya melakukan wawancara pertama yang mengarahkan saya untuk mempelajari ketabahan, seorang psikologi Stanford bernama Catherine Crook sudah membuat katalog tentang karakteristik orang-orang berprestasi tinggi. Pada tahun 1926, Cox menerbitkan temuannya berdasarkan rincian biografis dari 301 tokoh sejarah yang berprestasi luar biasa. Para individu terkemuka ini mencakup penyair, pemimpin politik dan agama, ilmuwan, tentara, filsuf, seniman, dan musisi. Mereka semua hidup dan mati selama 4 abad sebelum penyelidikan Cox dan meninggalkan catatan prestasi yang didokumentasikan di 6 ensiklopedia populer. Awalnya, Cox bermaksud memperkirakan seberapa cerdas masing-masing individu ini dibandingkan dengan satu sama lain, dan juga dengan seluruh manusia pada umumnya. Dalam upaya mendapatkan perkiraan ini, ia menyisir seluruh bukti yang tersedia, mencari tanda-tanda kematangan dini dalam hal intelektual. Dan dari usia serta keunggulan pencapaian ini, ia memperhitungkan IQ setiap orang saat masih anak-anak. Rangkuman dari studi yang diterbitkan ini, bila buku yang terdiri dari 800 halaman bisa dinamakan rangkuman, mencakup kasus sejarah untuk 301 tokoh sejarah versi Cox yang disusun sesuai urutan.
dari yang paling kurang cerdas hingga yang paling cerdas. Menurut Cox, yang paling cerdas dalam kelompok ini adalah sang filsuf John Stuart Mill yang mendapatkan skor EQ 190 saat masih anak-anak. Ia belajar bahasa Yunani pada usia 3 tahun, menulis tentang sejarah Roma pada usia 6 tahun, dan membantu ayahnya mengkoreksi bukti-bukti sejarah India pada usia 12 tahun. Yang paling kurang cerdas dalam peringkat Cox, yang perkiraan skor EQ-nya saat anak-anak adalah 100 hingga 110, sedikit di atas rata-rata manusia, antara lain penemu astronomi modern Nicolaus Copernicus, ahli kimia dan fisika Michael Faraday, serta penyair dan penulis novel asal Spanyol Miguel de Cervantes. Peringkat Isaac Newton persis di tengah dengan EQ 130. Skor minimal yang dibutuhkan seorang anak untuk memenuhi syarat agar bisa bergabung dengan program bakat pada masa kini. Dari perkiraan EQ ini, Cox menyimpulkan bahwa menurut kelompok, tokoh sejarah yang berprestasi terbilang lebih cerdas daripada sebagian besar dari kita. Bukan sesuatu yang mengherankan, pengamatan yang lebih tak terduga adalah betapa kecilnya peran EQ dalam membedakan orang-orang dengan prestasi terbesar dan terkecil. Rata-rata EQ orang-orang jenius terkemuka di masa kanak-kanak mereka, yang dijuluki 10 tertinggi oleh Cox, adalah 146. Rata-rata EQ orang jenius yang tidak terkemuka yang dijuluki 10 terbawah adalah 143. Selisihnya tak seberapa. Dengan kata lain, hubungan antara kecerdasan dan keunggulan dalam sampel Cox sangatlah tidak signifikan. 10 tertinggi Cox, orang jenius yang paling terkemuka. Pertama, Sir Francis Bacon. Yang kedua, Napoleon Bonaparte. Ketiga, Edmund Burke. Yang keempat, Johann Wolfgang van Goethe. Yang kelima, Martin Luther. Keenam, John Milton. Ketujuh, Isaac Newton. Ke-8, William Pitt. Ke-9, Voltaire. Dan terakhir, George Washington. 10 terbawah Cox, orang jenius yang paling tak terkemuka. Yang pertama, Christian G. Von Bunsen. Yang kedua, Thomas Chalmers. Yang ketiga, Thomas Carlton. Yang ketiga, Richard Kubdin. Yang kelima, Samuel Taylor Coleridge. Yang keenam, George G. Danton. Yang ketujuh, Joseph Haydn. 8, Hugh Flickett Roberts de Laminis. 9, Giuseppe Mazzini. Dan terakhir, Joachim Murat. Bila bakat intelektual bukan hal yang menentukan apakah seseorang naik ke 10 tertinggi atau turun ke 10 terbawah. Hal apakah yang menentukan? Saat meneliti ribuan halaman data biografis. Saat meneliti ribuan halaman data biografis, Cox dan asistennya juga mengevaluasi 67 ciri kepribadian untuk kelompok kecil 100 orang jenius. Cox dengan sengaja memilih ciri yang bervariasi. Malah, ia meliputi cukup penuh dari apa yang dianggap penting oleh psikolog modern. Untuk mempertimbangkan perlunya melakukan eksplorasi penuh terhadap perbedaan yang memisahkan orang-orang menonjol dari orang-orang biasa, dan lebih jauh memisahkan 10 tertinggi dari 10 terbawah. Untuk sebagian besar dari 67 indikator, Cox hanya menemukan perbedaan kecil antara populasi unggul dan populasi umum. Misalnya, keunggulan yang tidak ada sangkut pautnya dengan sikap peduli lingkungan, keceriaan, atau rasa humor. Dan tidak semua orang berprestasi tinggi mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Sebaliknya, yang memisahkan orang-orang unggul dari orang biasa adalah 4 indikator. Hal ini terutama juga membedakan 10 tertinggi dari 10 terbawah. Orang unggulan luar biasa dari orang unggulan biasa.
Cox mengelompokkannya bersama dan menamakannya kegigihan motif. Dua indikator dapat dengan mudah dijelaskan sebagai parameter hasrat untuk skala ketabahan. Sejauh apa ia bekerja dengan mempertimbangkan tujuan jauh, bertolak belakang dengan hidup pas-pasan. Persiapan aktif untuk hidup di kemudian hari, bekerja untuk mencapai cita-cita yang pasti. Kecenderungan untuk tidak meninggalkan tugas demi perubahan semata, tidak mencari sesuatu yang segera karena sesuatu yang baru, tidak mencari perubahan. Dan dua yang lain dapat dengan mudah dijelaskan sebagai parameter kegigihan untuk skala ketabahan. Tingkat kekuatan kehendak atau kegigihan, tekad bulat untuk mengikuti suatu jalur begitu sudah diputuskan. Kecenderungan untuk tidak meninggalkan tugas saat menghadapi rintangan. Kegigihan, keuletan, tekad kuat. Dalam komentar pada rangkumannya, Cox menyimpulkan bahwa kecerdasan tinggi tapi bukan yang tertinggi dikombinasikan dengan tingkat kegigihan tertinggi akan mencapai keunggulan yang lebih besar daripada tingkat kecerdasan tinggi dengan kegigihan yang kurang. Berapapun skor Anda pada skala ketabahan, saya harap ini membuat Anda berintrospeksi. Ini kemajuan yang memperjelas cita-cita Anda. Dan sejauh apa cita-cita Anda selaras dengan sebuah hasrat yang sangat penting. Hal ini juga merupakan kemajuan untuk memahami dengan lebih baik seberapa baik Anda saat ini mampu bertahan menghadapi slip penolakan hidup. Ini adalah permulaan. Mari kita lanjutkan di bab berikut untuk melihat bagaimana ketabahan bisa dan akan berubah. Lalu, di bagian lain buku ini, mari kita belajar cara mempercepat pertumbuhan itu. Oke, demikian pembacaan bab keempat dari buku Grit. Dan selanjutnya kita akan memasuki bab kelima, yaitu ketabahan tumbuh, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang masih ingin mendengarkan bab berikutnya, silakan like, silakan subscribe, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi upload terbaru kelanjutan buku Grit. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.